Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari energi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain. Jadi bukan untuk kalian ya. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu adalah sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan, sehingga hasilnya pun juga biar bisa resonate sama kalian, dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini, yaitu apakah kamu ada di hatinya? Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini. Jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Nah, seperti biasanya di sini untuk card opening atau kartu pembukaan, Clarissa menggunakan kartu Oracle. Oke, kita ambil dulu kartunya. Dan dimana ya nanti ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, yaitu apakah kamu ada di hatinya. Paham ya teman-teman semuanya? Dan mari langsung saja kita shuffle, tidak usah panjang lebar. Langsung kita shuffle seperti ini. Dan teman-teman ingat ya, fokuskan pada tema video kali ini. Oke, kita shuffle kartunya sampai kita benar-benar mendapatkan kartu yang memang sesuai dengan energi kita masing-masing ya. Oke, Clarissa shuffle terlebih dahulu. Oke, kita ambil kartu yang terbuka tadi di atas. Kartu yang pertama sudah terbuka ya. Oke, kita ambil kartu yang terbuka di atas ini ya. Ini kartu yang kedua. Oke. Dan ini adalah kartu pilihan pile yang ketiga. Wah, kartunya bagus-bagus ya. Mudah-mudahan semua hasil readingan kali ini juga sama harapannya seperti apa yang kalian inginkan. Sebentar, Clarissa tata terlebih dahulu biar aku gunakan sebagai capture. Nah, oke ya teman-teman semuanya, para sahabat ya lover, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu.
dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika dirasa kalian benar-benar masih bingung, kalian pilih saja gambar mana yang menurut kalian bagus. Dan karena ini sifatnya juga general reading, jadi teman-teman bisa memilih lebih dari satu pilihan kartu. Misalnya teman-teman memilih pilihan nomor 1, teman-teman juga bisa memilih pilihan kartu nomor 2 ataupun nomor 3. Karena sah-sah saja general reading, fun reading. Dan buat teman-teman semuanya yang sekiranya membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian bisa pause video ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan mendapatkan pilihan kartu mana yang sesuai dengan isi hati kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu bacakan dari kartu pilihan yang nomor 1. Dan untuk pilihan kartu yang kedua dan kartu yang ketiga kita singkirkan terlebih dahulu. Kita fokuskan energi kita di kartu yang pertama. Oke. Berikan Clarissa waktu sejenak untuk Clarissa membuka energi dari kartu yang nomor 1 ini. Oke, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, apakah kamu ada di hatinya? Kalau di sini dari energi kartunya memang terlihat orang ini sedang banyak memikirkan kamu. Walaupun kamu terhalang ruang, jarak, dan waktu, tapi orang ini tak henti-hentinya selalu memikirkan kamu dan selalu membayangkan kamu ada di hadapannya. Dan orang ini berusaha dengan sabar menikmati apapun yang sudah terjadi gitu ya. Dan harapan dia itu sebenarnya cuma satu gitu. Kamu bisa menjaga hatinya walaupun saat ini kamu berada jauh gitu. Dan jikapun kamu dekat bukan LDR gitu ya, dan harapan dia kamu selalu setia sama dia. Dan juga di sini yang Clarissa lihat orang ini sih memang sangat bahagia, sangat menikmati keindahan hubungan yang sudah kamu jalin selama ini. Dan orang ini juga selalu memberikan motivasi terhadap diri kamu untuk selalu bersabar apapun kesulitan yang kamu hadapi gitu. Harapan orang ini selalu gitu, biar kamu itu tetap sabar, tetap berteguh hati, terus juga tetap gitu ya, kuat hati menghadapi ujian yang sudah diberikan Tuhan. Karena orang ini percaya gitu, kedepannya kalian berdua ini mendapatkan energi yang sangat indah. Harapan dia seperti itu. Dan juga di sini yang saya lihat, orang ini juga sepertinya cukup sedih apabila memang waktu kamu dan dia untuk bertemu itu harus tertunda dulu. Karena sejatinya orang ini sepertinya gitu lebih suka ketemu secara langsung daripada harus komunikasi lewat dunia maya atau sosial media. Dan juga di sini orang ini memang selalu ya berada di jauh sana, selalu menjaga hati dia untuk kamu. Dan orang ini juga sepertinya jika memang dia benar-benar sibuk gitu ya, dia akan prioritaskan waktu kesibukan dia itu untuk pekerjaan dia atau hal-hal yang memang bermanfaat dan penting. Terkadang kamu juga suka khawatir gitu ya, kalau misalnya orang ini tiba-tiba hilang gitu. Tapi ya memang kesibukan dia yang mungkin menyita waktu untuk bisa berkomunikasi sama kamu. Tetapi perlu diingat ya bahwa memang orang ini tuh tipe orang yang apabila ketika dia udah mendapatkan tambatan hati dia, maka nggak ada hal lain yang difikirkan selain ya masa depan bersama kamu, tentang keindahan yang sudah kamu jalin. Bahkan orang ini tak henti-hentinya selalu membayangkan kamu itu ada di hadapannya gitu. Walaupun sebenarnya ini tuh cuma bayangan aja, tapi orang ini selalu gitu, selalu membayangkan bahwa di hadapan dia gitu. Walaupun kamu dan dia jauh, kamu ada di hadapannya. Itu yang saya lihat. Terus juga di sini sepertinya orang ini cukup bisa ngebuat kamu cukup nyaman, walaupun ya kamu harus
terbentang gitu ya jarak ruang dan waktu, tetapi kamu sepertinya selalu sabar menanti kedatangan dia, dan kamu kayak selalu sih menjaga hati kamu gitu untuk dia. Bahkan kamu orangnya itu tipe orang setia yang saya lihat. Apabila kamu mendapatkan pasangan yang memang benar-benar bisa diajak untuk komitmen, ya, maka kamu akan menjaga komitmen tersebut. Bahkan di sini yang saya lihat, tidak ada pikiran atau bayangan orang lain di dalam hati kamu selain dia. Karena kamu merasa gitu, dia juga sudah berkorban untuk aku, dan ini adalah salah satu cara balasan pengorbanan gitu yang sudah dia lakukan, dan ini adalah balasannya gitu. Dan di sini juga yang saya lihat, orang ini sih selalu berpikir positive thinking ya terhadap diri kamu maupun hubungan kamu. Dan tapi terkadang itu juga dia ngerasa bersalah. Ngerasa bersalahnya apa? Terkadang mungkin ya kamu suka nyindir gitu. Misalnya seandainya gitu kamu ada di dekat sini, ya mungkin kita bisa banyak keluar bareng, atau mungkin kita traveling atau kemana gitu. Tapi orang ini cukup peka kok atas sindiran apa yang sudah kamu berikan terhadapnya. Dan orang ini sebenarnya juga ngerasa sedih. Ngerasa sedihnya itu apa sih? Ya mungkin saat ini dia belum bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan, tetapi di dalam hatinya gitu, dia berjanji di dalam hati dia sendiri pasti akan mewujudkan apa yang kamu inginkan. Dan terus juga di sini yang saya lihat, orangnya sih memang kamu bukan tipe orang yang suka mengoverprotektifin pasangan kamu ya, atau saling mencurigai gitu. Kamu orangnya tipe orang yang benar-benar ya modal percaya lah ya gitu. Walaupun terkadang gitu ya, di hubungan kamu di masa lalu kepercayaan kamu justru malah disalahgunakan, tetapi yang saya lihat kamu merasa yakin gitu ya memberikan kepercayaan kamu terhadap orang ini gitu. Karena ya kamu yakin aja gitu, kayak seolah-olah Tuhan itu memberikan kepercayaan yang penuh gitu loh terhadap diri kamu untuk meyakinkan dia. Karena juga yang saya lihat, orang ini bukan orang yang aneh-aneh sih gitu. Dan orangnya memang kalau misalnya dia bekerja ya dia bekerja, kalau misalnya dia ke A ya dia bilang ke A gitu. Jadi tidak ada hal sama sekali yang ditutup-tutupi. Terus juga di sini yang saya lihat, walaupun orang ini tuh intinya kayak bisa bebas, bisa fresh gitu, kayak seolah-olah santai, tetapi sebenarnya dia cukup menyimpan banyak kerinduan yang tak terungkapkan. Karena apa gitu ya, dia tidak bisa bertemu kamu secara langsung. Kamu juga sepertinya ngerasa seperti itu. Kamu banyak galaunya gitu. Galaunya kenapa sih gitu ya, kamu berharapnya itu bahwa waktu dia itu lebih banyak untuk kamu gitu. Tapi memang dia sepertinya saat ini belum bisa mewujudkan ya. Dan yang harus kamu lakukan sebagai pasangan, ya kamu mencoba mengerti gitu, memberikan pengertian kamu. Maka apa yang akan terjadi? Orang ini bisa makin dan tambah sayang terhadap diri kamu. Dan juga di sini yang saya lihat, untuk aura energinya adem gitu ya. Jadi tentram, yang artinya orang ini tuh sebenarnya tidak suka keributan atau pertikaian, tetapi justru harapan besar orang ini tuh ngejalin hubungan bersama kamu ini biar selalu adem ayem aja gitu, biar selalu damai. Dan kayak orang ini tuh ketika kamu marah gitu ya, dia bisa mengambil sisi terbawah kamu gitu, yang artinya ketika kamu sedang berada di atas posisi emosi kamu, dia tidak langsung membalasnya dengan emosi yang sama, tetapi dia mencoba mencari momen yang pas bagaimana diri dia menjelaskan terhadap diri kamu biar kamu tidak seperti itu lagi. Dan di sini juga yang saya lihat, Queen of Swords, orang ini memiliki keberanian gitu ya. Walaupun intinya itu keberanian apa sih gitu ya, dia mencintai kamu ini benar-benar intinya itu dari hati dia. Dan memang kayak orang ini langsung menawarkan keseriusan terhadap diri kamu gitu. Tapi kamu memang orangnya itu tipe orang penyaring ya. Jadi kayak apapun yang dikatakan orang itu kamu filter dulu gitu, beneran gak nih gitu, atau jangan-jangan kamu hanya PHP aja gitu. Tapi orang ini berhasil menunjukkan rasa keseriusan dia terhadap diri kamu, sehingga ya
kamu dulu mungkin merasa ragu, tapi sekarang tidak lagi merasa ragu karena kamu percaya aja gitu. Yang pertama, perjuangan dia seperti apa. Yang kedua juga sepertinya Tuhan itu meyakinkan kamu bahwa dia ini adalah jodoh kamu atau yang terbaik untuk kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini yang saya lihat, kamu selalu ada ya di dalam hatinya, dan di setiap momen apapun kamu selalu ada di sela-sela hati dia. Dan sekarang coba Clarissa bantu reading untuk versi tarotnya, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa. Ini kita singkirkan terlebih dahulu ya, karena pelnya sudah terbaca. Dan kita sekarang mencoba beralih ke kartu tarot. Oke. Oke. Ingat ya teman-teman semuanya, jadi ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini. Nah, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, yaitu apakah kamu ada di hatinya. Oke, langsung saja kita shuffle kartunya sampai kita benar-benar mendapatkan kartu yang sesuai dengan energi kita. Oke, kartunya sudah, dua pile terbuka. Ingat ya teman-teman, jadi ketika Clarissa menshuffle kartunya, teman-teman sebisa mungkin jangan men-skip videonya, karena ini ada berkaitan dengan energi kalian. Jadi biar energinya juga nggak loncat-loncat gitu. Oke. Ada kartu The Magician. Wah, energinya bagus di sini. Oke, ini kartunya tertinggal di deck yang lain. Oke. Wah, dua kartu sudah terbuka, tiga malahan. Ini nggak kelihatan ya, jadi kita geser dulu aja, biar kalian semuanya juga tahu kartunya, maknanya, energinya. Oke, kelihatan ya. Mudah-mudahan bisa jelas ya. Oke, kartunya kebuka lagi satu. Oke, wah, terbuka lagi satu. Oke, sekarang coba akan Clarissa tarik energi kalian secara kolektif, dan saya ambil energi dari kartu tarot ini, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa. Dan beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa mengambil energinya ya dari kartu ini, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa. Ya, kalau di sini berdasarkan dari energi kartu tarot ini memang terlihat kamu sepertinya merasakan suatu perubahan besar di dalam hubungan asmara kamu itu.
kamu ngerasanya cuma sama orang ini saja gitu. Karena yang saya lihat dimana kamu sering mengalami kegagalan dalam urusan percintaan, dimana kamu merasa sudah serius sama orang tapi orangnya belok, nggak serius gitu. Kamu pernah setia sama orang tetapi kesetiaan kamu justru malah dimanipulasi sama dia. Dia berselingkuh sama orang lain. Terlihat kamu sangat menderita, kamu sangat menangis. Bahkan sepertinya kamu merasa dunia ini sudah hancur gitu. Tapi ya kamu orangnya sih selalu tabah dan tawakal dalam menghadapi ujian yang sudah diberikan Tuhan gitu. Kamu orangnya tetap bersabar dan kamu memiliki keyakinan bahwa ya saya sudah banyak bersabar, saya sudah banyak berkorban gitu. Saya yakin bahwa kedepannya saya akan dipertemukan dengan seseorang yang memang sesuai dengan isi hatiku. Dan sepertinya Tuhan menjawab doa kamu dan menjadikan momen ini tuh sebagai sebuah keajaiban di dalam kondisi asmara kamu. Dimana mungkin kamu merasa ya banyak perubahan setelah kamu mengenal orang ini. Mulai yang pertama, dulu kamu gak banyak yakin sama cinta, dan kamu sepertinya menganggap bahwa semua orang itu ya sepertinya jikalau saya membuka hubungan baru pasti ketemu sama orang yang belangsak-belangsak aja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu gitu, kamu semakin dekat sama dia, kamu semakin memahami karakter dia, dan kamu semakin tahu keinginan dia gitu. Dan kamu sendiri berhasil gitu menepis bahwa sebenarnya tidak semua orang itu memiliki perilaku yang sama. Dan di sini juga yang saya lihat, kamu sepertinya sangat menikmati gitu ya dari kartunya. Kamu sepertinya sangat menikmati perjalanan cinta kamu bersama dia, terbukti gitu. Kamu lebih banyak senyumnya saat ini gitu. Ya, sedihnya ada tapi lebih cenderung banyak senyumnya gitu. Daripada mikir kehancuran kamu di masa lalu gitu. Jadi intinya kan sedikit ada bukan sedikit lagi tetapi besar perubahan di sini gitu. Kamu bisa tersenyum kembali aja gitu. Ini adalah suatu anugerah karena jika dilihat flashback ke belakang kemarin, sepertinya kamu senyum pun itu tak sanggup gitu loh. Mungkin senyum ada tapi senyum karena terpaksa. Nah, kalau yang saat ini gitu, kamu lebih bisa mengekspresikan kondisi hati kamu sendiri lewat senyuman lepas gitu. Dan sepertinya tidak ada lagi gitu hal yang harus kamu pikirkan gitu. Yang harus kamu pikirkan ya cuma kedepannya ini bagaimana biar aku dan dia itu selalu baik dan selalu seperti ini. Bahkan semakin lama cinta kalian tuh semakin kuat dan tumbuh lagi. Itu harapan terbesar kamu. Dan di sini juga yang Clarissa lihat gitu ya, orangnya sangat tertantang gitu memang memasuki relung hati kamu lebih jauh lagi. Karena yang Clarissa lihat itu di sini kartunya ya, orang ini sudah berusaha gitu ya terbuka sama kamu dan harapan dia gitu. Kamu jangan lagi ada sesuatu yang disembunyikan, apalagi dalam urusan hati atau intinya itu ada sesuatu hal yang nggak suka sama yang nggak kamu suka dari dia gitu. Tapi kamu berusaha, kamu pendem nih, kamu sembunyiin. Nah, dia berharapnya itu tidak ingin seperti itu. Justru malah di sini gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang nggak kamu suka dari dia gitu, kamu bisa mengkritik dia. Dia baru bisa kayak merasa lebih seneng gitu loh. Karena ya biar diri dia itu bisa merubah, ada perubahan gitu. Paham kan maksudnya? Terus juga di sini yang Clarissa lihat, memang sih gitu, luka hati atau intinya itu bekas pengkhianatan, bekas sakit hati kamu itu masih membekas sampai detik ini gitu. Dan memang gak semudah itu melupakan luka hati yang sudah digoreskan sama para pengkhianat mungkin ya, flashback ke belakang kemarin. Tapi ya lambat laun gitu, orang ini yang akan mencabut pedang-pedang ini gitu. Untuk saat ini sepertinya ya memang kamu belum bisa melepas gitu ya. Bahkan rasa ketakutan itu juga sepertinya masih ada sampai saat ini. Tapi ya lambat laun pedang-pedang ini akan tercabut dan rontok dengan sendirinya. Seiring semakin berjalannya waktu, cinta kamu semakin tumbuh dan berkembang lagi. Kamu lebih romantis lagi, lebih harmonis lagi. Ya maka tidak ada lagi gitu. Pedang-pedang ini bahkan bisa berguguran dengan sendirinya. Terus juga di sini yang saya lihat ya
Untuk kedepannya sih kamu sepertinya akan sama-sama lebih berjuang, terutama untuk memperjuangkan masalah urusan asmara kamu ini gitu. Terutama apa di sini yang harus diperjuangkan di hadapan orang tua kalian masing-masing. Dimana mungkin di sini tuh kalian posisinya harus bisa meyakinkan antara orang tua kamu dan orang tua dia bahwa memang kalian berdua ini layak gitu loh untuk menjalani hubungannya lebih serius lagi. Dan kamu sepertinya juga deg-degannya gitu, lebih banyak deg-degannya itu takut misalnya apa kata orang tua dia gitu, apakah bisa menerima saya dengan ikhlas, dengan tulus, apakah bagaimana gitu. Kamu ada gitu di dalam otak kamu, di dalam pikiran kamu itu banyak hal tentang rasa ketakutan itu sendiri sih. Tetapi sebenarnya itu adalah argumentasi atau pendapat di dalam otak kamu gitu. Tapi sebenarnya di sini yang saya lihat orang tua dia gitu bisa welcome menerima kamu gitu. Cuman memang ya siapa sih gitu yang nggak intinya itu yang nggak takut. Yang intinya di sini kamu tunjukkan gitu loh bahwa kamu ini layak gitu untuk menjadi pendamping dia. Dan di sini juga yang saya lihat kamu memang tipe orang yang selalu menerima apa adanya dia ya. Di sini yang saya lihat terbukti ya memang dia mungkin dulu gitu ya banyak mindernya sama kamu. Banyak mindernya itu ya dia bukan dari orang yang memang high class atau memang orang berada, atau mungkin juga istilahnya orang itu kayak selalu merendah gitu loh. Tapi ya kamu itu memang tipe orang yang maksudnya tuh nggak terlalu banyak bacot, nggak terlalu banyak ngeluh, pengen ini, pengen itu, pengen apa gitu. Kamu hanya melihat gitu seseorang itu yang penting bisa tulus sama kamu, bisa sayang sama kamu, bahkan bisa menerima keluarga kamu gitu. Itu menurut kamu sudah cukup gitu loh. Dan di sini juga yang saya lihat orangnya juga sepertinya di sini ya banyak intinya itu memberikan contoh yang baik gitu loh. Misalnya apa? Ya, orangnya secara tidak langsung mungkin sering ngebantu temennya. Bahkan juga ketika kamu sepertinya mengalami kesulitan, orang ini tuh banyak berkontribusi terhadap diri kamu. Dan orang ini yang saya lihat memang menggambarkan karakter dia seperti itu biar dicontoh sama kamu. Terus juga di sini yang saya lihat ada kartu Pack of Pentacle. Untuk saat ini tujuan fokus utama dia memang gitu ya. Kamu prioritas utama. Tetapi yang lebih penting di sini sepertinya dia sedang mengejar target gitu ya. Mencari pundi-pundi rupiah atau pundi-pundi uang yang semata-mata ya memang untuk kedepannya sepertinya dia membutuhkan biaya yang cukup banyak. Contohnya saja misalnya untuk nikahin kamu itu kan tentunya juga membutuhkan suatu materi, jadi nggak gratis gitu loh. Dan orang ini saat ini memang tujuan dia fokuskan sama hal itu gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya WA kamu terus dibalasnya agak lama, atau mungkin dia sepertinya kok waktunya itu lebih lama di pekerjaan gitu ya. Tenang saja gitu, orang ini baik-baik saja sebenarnya. Justru malah di sini kamu harus memberikan dukungan dan semangat terhadap diri dia. Agar apa gitu? Ya, dia semakin giat lagi dalam bekerja. Dan di sini yang saya lihat dalam waktu kedepannya ini akan ada perubahan terhadap hubungan kamu berputar secara 360 derajat. Dimana mungkin dia akan memberikan sesuatu momen yang spesial yang patut kamu kenang satu kali seumur hidup. Dan di sini kamu akan mengucapkan rasa syukur terhadap Tuhan dan berterima kasih sama dia. Berterima kasihnya apa gitu? Ya, orang ini mampu menerima kamu apa adanya, dan orang ini mampu membangkitkan kamu dari mimpi buruk kamu. Dan kamu sangat senang gitu loh menerimanya. Oke? Dan sekarang coba Clarissa lanjut untuk teman-teman semuanya yang memilih kartu pilihan pile yang kedua. Jadi yang ini kita singkirkan terlebih dahulu. Dan mari kita netralkan kartunya biar tidak ada energi yang tertinggal di kartu yang sebelumnya. Oke, Clarissa netralkan dulu.
Oke. Dan sekarang kita fokuskan untuk teman-teman yang memilih pile ya. Kartu yang nomor 2. Sebentar, berikan waktu Clarissa sejenak untuk membuka energi dari kartu pilihan pile yang kedua ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Beri waktu sejenak untuk saya membuka energi. Oke, di sini yang saya lihat gitu ya, sesuai dengan judul tema dan deskripsi, apakah kamu ada di hatinya? Wah, kalau yang ini sepertinya kamu sudah banyak dikecewakan sama dia gitu. Dan kamu sepertinya sudah lumayan atau cukup lelah gitu. Sering berantem sama dia, sering bentrok sama dia, karena kamu merasa gitu, orang ini sepertinya tidak bisa lagi diajak serius. Dan setelah kamu sudah mati rasa, atau intinya itu sudah benar-benar kamu jenuh sama permainan cinta dia, sama janji-janji bullshit dia gitu. Dan kamu sepertinya kayak ingin sendiri. Dan di sini yang saya lihat gitu ya, kamu sepertinya sudah bener-bener nggak ingin lagi gitu ngejalin hubungan dengan dia. Karena apa sih gitu ya, banyaknya rasa kekecewaan atau janji-janji palsu dia itu yang tidak dia wujudkan. Dan kamu sepertinya kayak ngerasa bahwa hubungan kamu ini di bawahnya itu nggak jelas gitu. Kamu sepertinya sudah ngerasa kayak bener-bener mati rasa. Dan malah justru gitu ya, kenapa gitu ketika apa itu namanya, kamu bener-bener sudah dikecewakan, mati rasa sama dia, dan seolah-olah itu kayak kamu gak ingin lagi membuka hati untuknya. Justru malah orang ini sepertinya itu kayak datang lagi gitu, mengejar kamu, dan seolah-olah memberi harapan palsu lagi gitu. Dan orang ini juga yang saya lihat gitu, sepertinya orang ini masih suka berpetualang ya, yang artinya memang sejatinya orang ini nggak bisa diajak untuk serius. Dan kamu pun sepertinya tidak ada di dalam hatinya, karena di dalam hati orang ini tuh tersimpan banyak simpenan gitu. Dan kamu pun sepertinya juga ngerasa bahwa energi orang ini memang tidak baik gitu. Karena mungkin kamunya gitu yang masih tahan mental, atau seolah-olah itu bersikukuh bahwa hubungan kita ini masih bisa diperbaiki. Dan kamu mencoba gitu memperbaiki sedemikian rupa, dan seolah-olah itu kayak mewujudkan gitu biar hubungan ini tuh jadi utuh kembali. Tapi apa daya kamu gitu, memang orang ini sepertinya sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan sampai-sampai kamu sudah berada di titik jenuh gitu, yang artinya sudah kamu kedepannya tidak melihat lagi energi kebahagiaan, karena ya orang ini terlalu banyak gitu loh memanipulatif cinta kamu, terlalu banyak bohongnya sama kamu gitu. Bahkan juga kalau dilihat ke belakang kemarin, kamu banyak sedihnya sama dia. Seharusnya kan orang yang membuka suatu hubungan tujuannya kan untuk kebahagiaan gitu. Jadi kalau misalnya untuk kesedihan gitu, jadi untuk apa? Dan memang di saat itu yang saya lihat, kamu sudah benar-benar lelah sama dia. Tapi ini orang gitu seolah-olah kayak mengejar kamu kembali gitu setelah kamu merasakan hal itu. Dan dia baru sadar gitu loh, baru sadar memang dia pernah melakukan kesalahan sama kamu, dan seolah-olah dia itu kayak ingin memperbaiki hubungan dia kembali bersama kamu. Tapi di sini kamu kayak sudah ngeblok hati kamu gitu. Dan orang ini juga tak henti-hentinya selalu banyak ngepoin kamu, stalking IG kamu, bahkan kayak seolah-olah kamu sudah ngeblok WA dia, kamu sudah ngeblokir sosial media dia. Tapi orang ini kayak berusaha mencari jalan bagaimana biar komunikasi antara kamu dan dia itu bisa tercipta kembali. Dan yang saya lihat di sini ya, yang terlihat dari kartunya, di kesempatan yang kedua ini kayaknya orang ini tuh kayak bener-bener ingin gitu ya, menebus semua kesalahan. Tapi apa daya gitu, kamu sepertinya sudah kapok sama dia. Kamu sudah, intinya sudah ya udah gitu. Saya flashback ke belakang kemarin, saya sudah memberikan yang terbaik, sudah intinya sudah
menjalankan kepercayaan yang sudah kamu berikan, tetapi kok justru malah kamu ini sepertinya tidak menghargai gitu apa yang sudah aku lakukan. Dan jika kamu gitu ya untuk menebus suatu kesalahan, sepertinya mending kamu simpan terlebih dahulu gitu. Saya masih belum siap untuk sakit hati yang kedua kalinya. Yang saya lihat seperti itu. Dan orang ini ketika kamu pun gitu ya membuka hubungan baru bersama orang lain, orang ini akan selalu ngikutin dan ngejar kamu gitu. Sebenarnya kamu sudah nggak berharap lagi sama ini orang gitu. Tapi ya memang dasar nih orang gitu. Kenapa gitu harus maksudnya itu menunjukkan kebaikan atau ketulusan di saat hati kamu sudah merasa benar-benar hancur dan nggak ingin lagi gitu berkomunikasi, apalagi intinya itu memperbaiki hubungan ini gitu loh. Jadi kayak kamu sudah bener-bener udah enak sama dia. Terus juga di sini yang saya lihat, memang kamu sepertinya korban gitu ya. Korban dari kata-kata kepalsuan dia atau korban dari janji-janji manis dia gitu. Dan entah gitu, entah kenapa gitu. Kamu ke bawah gitu energinya sama dia. Ya memang saya di sini juga tidak bisa menyalahkan kamu sepenuhnya karena ya dasar nih orang gitu loh. Dia dibekali kemampuan yang sedemikian rupa, seharusnya kan dilakukan untuk kebaikan. Justru ini malah dimanfaatkan untuk merayu seseorang yang sebenarnya itu nggak harus dia lakukan gitu loh. Dan di sini juga yang saya lihat, orang ini kedepannya gitu ya, orang ini akan mendapatkan suatu karma di mana ya apabila orang ini tidak segera meminta maaf terhadap orang-orang yang pernah dia sakiti. Jadi di sini energinya bukan cuma kamu aja yang disakiti ya, tetapi beberapa orang juga banyak sepertinya flashback ke belakang. Dan orang ini karmanya seperti apa? Ya orang ini tidak akan mendapatkan suatu kebahagiaan di dalam hubungan yang berusaha dia buka gitu. Jadi orang ini akan selalu merasa ketika dia berusaha serius sama orang, tapi malah justru ujung-ujungnya malah keseriusan tersebut dipermainkan. Jadi seperti itu karmanya. Terus juga di sini kamu sebenarnya sudah sih memaafkan dia, tapi kalau misalnya dia untuk ngedeketin kamu lagi, kamu masih harus berpikir dua kali karena kamu sepertinya nggak ingin gitu loh mengulang lagi tragedi kepedihan yang sudah dia berikan sama kamu gitu. Tetapi orang ini itu akan selalu terus gitu. Bagaimana cara dia untuk mendapatkan hati kamu lagi. Dan di sini kamu juga harus hati-hati gitu dan pinter-pinternya kamu bagaimana biar kamu tidak terpancing lagi, biar kamu tidak terayu lagi gitu. Tentunya saya yakin kamu orangnya yang smart ya. Jadi mungkin kalau kamu sudah dikecewakan di awal, kamu di kedepannya gitu, kamu akan lebih hati-hati lagi. Apalagi ya tidak semudah itu dong gitu. Kan kamu kan sudah ngecewain aku gitu. Emang segampang itu aku bisa maksudnya itu menerima kamu kembali dan isinya memberikan hatiku ini yang sudah hancur ini untuk kamu lagi gitu. Kamu pasti nggak akan semudah itu gitu. Dan orang ini yang saya lihat gitu kayak ngerasa ketika kamu gitu ya berusaha membuka hati baru bersama orang yang baru, orang ini kayak selalu berusaha mencari celah kamu gitu. Bagaimana biar saya ini bisa berkomunikasi dengan kamu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang coba kartu oracle-nya kita singkirkan terlebih dahulu karena pelnya kan sudah kebaca. Dan kita fokuskan kembali sama kartu tarotnya. Oke. Akan Clarissa shuffle seperti ini. Dan sebisa mungkin ya teman-teman semuanya, ketika Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, yaitu apakah kamu ada di hati dia. Oke, satu kartu terbuka. Wah, kartunya terlihat ya, memang dia tidak baik untuk kamu. Tapi memang karena kamu orangnya yang terlalu baik sama dia gitu. Jadi walaupun sepertinya hubungan kamu sudah hancur gitu, kamu sudah dihianati berkali-kali atau dibohongi berkali-kali, tapi kamu masih kayak tetap bersikukuh mempertahankan dia sampai benar-benar kayak Tuhan itu sudah menyadarkan kamu gitu loh. Menyadarkannya seperti apa sih gitu? Ya, kamu sudah mati rasa sama dia dan kayak kamu sudah merasa jenuh gitu.
baru orang ini sepertinya menyesal. Dan kayak seolah-olah ingin memperbaiki gitu loh kesalahan yang sudah dia lakukan di masa lalu. Oke, kita ambil kartu yang terbuka. Ini kita geser dikit ya, biar kalian juga kelihatan. Oke. Kartunya keluar 2 kali, tapi dengan energi yang berbeda. Oke. Nah, oke ya teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan kartu tarotnya dan akan saya coba tarik energi kalian secara kolektif dan saya ambil juga energi dari kartu tarot ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energinya, oke? Oke, jika dilihat dari energi kartu tarotnya memang terlihat gitu. Ketika kamu menjalin hubungan sama dia, kamu lebih banyak berantemnya, kamu lebih banyak bertengkarnya. Bahkan juga di sini yang Larissa lihat, sepertinya perjalanan cinta kamu itu bisa dibilang cukup menyedihkan gitu. Karena tidak ada unsur bahagia gitu. Mungkin kebahagiaan tersebut kamu dapatkan di awal. Tetapi step selanjutnya kamu merasakan suatu kesedihan atau kayak kamu merasa tidak dianggap bahwa kamu ini sebagai seorang pacar, tidak dihargai gitu. Perjuangan kamu selama ini, bahkan kebaikan kamu pun sepertinya itu tak ternilai di hadapan dia. Dan memang yang saya lihat di sini ya dari kartunya, kamu memang tipe orang yang memiliki kesabaran gitu ya. Dan kesabaran kamu ini yang tidak nanggung-nanggung gitu loh. Jadi kayak bisa dipastikan hanya orang-orang tertentu gitu yang bisa menahan kesabaran seperti kamu saat ini gitu. Dan kamu juga sepertinya berharap gitu ya, berharap terlalu baik ke depannya sama orang ini, tetapi justru orang yang kamu harapkan ternyata lari dari kenyataan atau justru malah menusuk kamu dari belakang dan membuat kamu sepertinya sudah merasa lelah dan tidak percaya lagi sama yang namanya cinta. Dan di sini juga ada kartu Knight of Wands yang artinya ya orang ini akan maksudnya itu berjuang gitu ya. Setelah dia mengecewakan kamu, orang ini akan berjuang bagaimana cara dia gitu ya untuk membuka komunikasi sama kamu lagi. Karena jika dilihat dari kartunya, kamu sudah benar-benar enek sama dia, kamu sudah tidak ingin lagi berkomunikasi apalagi bertemu gitu. Kamu sudah gak ingin lagi. Tetapi orang ini akan berjuang keras dan menyesali apa yang sudah terjadi terhadap kamu gitu. Dan kayak pengen menjelaskan biar bisa hubungan ini dipertahankan lagi. Tetapi posisinya gitu, kamu sudah benar-benar ngedon sama dia. Dan kamu sepertinya sudah tidak berharap lagi dan tidak ingin, karena sudah banyaknya kekecewaan yang sudah dia tinggalkan kepada kamu gitu. Jadi otomatis kamu kan tidak bisa intinya itu tidak bisa berharap terlalu lebih bersama orang ini, karena kamu takut gitu kedepannya akan menjadikan sebuah ancaman dan kecemasan lagi nih gitu. Dan orang ini yang saya lihat memang cukup cerdik ya, bagaimana cara dia itu merayu kamu, pendapatan kamu. Karena jika dilihat di sini, kamu itu sebenarnya bukan tipe orang yang semudah itu loh didapatkan hatinya. Dan di sini kan terlihat
menjinakkan sebuah singa itu tidak semudah apa yang kamu bayangkan gitu. Dan orang ini gitu, entah bagaimana cara dia, kamu berhasil jatuh di tangannya gitu. Dengan mungkin bermodalkan janji-janji manis dia, janji-janji palsu dia, atau kata-kata sok bijaksananya dia gitu. Yang membuat kamu itu kayak berpikir positive thinking bahwa orang ini sepertinya layak sih gitu untuk diperjuangkan. Tetapi setelah kamu menjalin hubungan dengan dia, alhasil apa gitu? Banyaknya kekecewaan dan luka hati yang sudah dia berikan sama kamu. Sehingga kayak kamu itu udah gak bisa berpikir waras lagi gitu loh. Kamu diam, lamun selalu sakit hati. Kamu makan pun juga sepertinya ngerasain sakit hati gitu. Bahkan juga kamu pun beraktivitas, bekerja pun gitu, selalu ada, maksudnya itu kekecewaan gitu loh di dalam hati kamu yang ingin kamu utarakan sebenarnya gara-gara orang ini gitu. Tapi setelah itu kamu mencoba mempertimbangkan lagi dengan pikiran kamu yang paling jernih, dengan juga diimbangi dengan kamu berdoa sama yang di atas gitu. Sampai artinya sepertinya Tuhan itu kayak memberikan jawaban bahwa sepertinya nih orang itu sudah gak layak lagi kamu perjuangkan gitu. Dan ini saatnya gitu, kamu pergi beranjak melupakan dia dan kamu membuka hubungan bersama orang baru gitu. Tapi memang kamu tidak langsung seketika itu ya, maksudnya itu tidak semudah itu langsung mencari orang baru. Tetapi kamu kayak mencoba memikirkan terlebih dahulu, lebih baik saya jauhin dia atau saya selesaikan terlebih dahulu gitu. Baru mungkin setelah rasa sakit kamu sudah sembuh, baru kamu akan mencari orang baru. Dan di sini apa yang terjadi gitu? Ya, orang ini kayak kembali berlari menghampiri kamu. Dan orang ini kayak baru tersadar gitu loh. Jadi kayak selama ini kamu kemana aja gitu. Setelah aku sudah merasa terluka, tiba-tiba dengan seenaknya aja kamu datang meminta penjelasan biar hubungan ini bisa diperbaiki. Dan posisi kamu sepertinya sudah bener-bener mati rasa, udah dipenuhi dengan amarah, emosi, kekecewaan, sudah campur aduk jadi satu. Dan memang gitu, selama kamu menjalin hubungan sama dia, terlihat gitu bahwa hubungan kamu ini sepertinya tidak menunjukkan suatu kepastian. Tapi memang kamu itu tipe orangnya itu gini, ketika kamu memang sudah mendapatkan pasangan dan kamu fokus sama satu hal, ya maka yang menjadi pedoman utama kamu itu, kamu sebagaimana kamu di dalam kesulitan ini bisa mempertahankan hubungan tersebut. Syukur-syukur kalau bisa dibawa sampai ke jenjang pernikahan. Tapi justru apa gitu, sebelum pernikahan tersebut terjadi, kamu sudah disadarkan sama Tuhan bahwa orang ini memang tidak baik untuk kamu. Dan kamu juga sepertinya berusaha meminta sama Tuhan bagaimana solusi yang terbaik terhadap hubungan kamu saat ini. Dan sepertinya Tuhan menjawab gitu. Apa yang harus kamu lakukan? Yaitu mungkin kamu biar bisa tenang, duduk nyaman, kamu memang harus mengambil suatu tindakan. Seperti apa tindakannya itu? Ya, dengan cara kamu pergi meninggalkan dia dan ditambah gitu. Mungkin ini hadiah dari Tuhan, kamu diberi mati rasa sama dia gitu. Walaupun orang ini berjuang dan berusaha ngejar-ngejar kamu lagi, tapi posisi kamu sudah benar-benar kedown sama ini orang gitu. Sehingga ya ada hikmah positifnya, tetapi gitu, perpisahan kata kesedihan, tapi kedepannya positif, kedepannya kamu jauh bisa lebih tenang lagi, lebih ayem lagi. Duduk pun kamu juga bisa santai, makan pun juga bisa santai. Walaupun sebenarnya keenekan atau kesakit hatian ini masih tetap ada, kamu pendam gitu. Bahkan kalau misalnya ada suatu momen gitu ya, yang memang mengingatkan dia, misalnya kamu makan ini itu kesukaan dia, terus kamu langsung inget dia. Ingetnya itu inget apa sih? Ya keenekan kamu, kebencian kamu sama dia gitu. Jadi kayak tiap momen apa yang dia suka kamu langsung inget dan kayak berbalik menjadi emosi atau kebencian gitu loh. Terus juga di sini, tetapi sih untuk kedepannya kamu positif ya, yang artinya ya kamu tidak terlalu berlarut-larut sih di dalam kesedihan gitu. Kamu mencoba menghealing diri kamu dan berusaha gitu ya menyembuhkan luka hati kamu secara sendirian nih. Dan kamu lebih banyak berdoa sama Tuhan dan kayak meminta energi baru gitu loh di dalam maksudnya tuh hati kamu yang udah bener-bener hancur. Dan di sini sepertinya gitu ya,
hasil dari kesabaran kamu selama ini tuh tidaklah sia-sia. Dimana mungkin memang ada seseorang yang akan menanti kamu kelak, yang akan membagian kamu kelak. Dan kamu saat ini harus bersabar aja, berusaha dan banyak berdoa sama Tuhan. Karena ya mungkin jodoh yang sudah diberikan Tuhan, yang sudah disiapkan Tuhan itu jodoh yang memang sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Jadi seperti itu. Oke. Mudah-mudahan ya bisa dipahami. Dan sekarang coba kita beralih ke kartu yang selanjutnya. Jadi ini kita singkirkan terlebih dahulu dan kita netralkan terlebih dahulu kartunya biar tidak ada energi yang tertinggal di kartu-kartu yang sebelumnya. Oke, kita netralkan terlebih dahulu. Oke. Dan kita ambil kartu oracle-nya dan kita fokuskan pada kartu oracle ini. Beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa buka energi dan mengambil energi dari kartu oracle ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, apakah kamu ada di hatinya? Kalau di kartu yang nomor 3 ini, kamu jangan pernah meragukan dia. Dimana memang yang saya lihat, energi cinta dia terhadap kamu sangat besar. Bahkan di sini yang saya lihat gitu ya, dia itu beranggapan bahwa ngejalin hubungan sama kamu ini, sepertinya di dalam hidup dia itu ada aura warna baru gitu, yang menghiasi hati dia. Mungkin yang saya lihat, dia sebelum mengenal kamu gitu ya juga banyak sedihnya, banyak maksudnya itu takut gitu ya, apakah aku ini berjodoh atau tidak gitu. Dan setelah mengenal kamu gitu, mengenal kamu lebih dalam lagi, tahu karakter kamu lebih dalam lagi, orang ini jadi lebih yakin sepertinya terhadap kamu. Bahkan di dalam hatinya itu selalu tertanam nama kamu. Dan juga bukan cuma itu aja sih gitu. Misalnya saja, mungkin dia ketika makan enak gitu, dia juga selalu gitu, ingat kamu. Apakah dia juga makan seperti ini, atau mungkin apakah dia juga sudah makan apa belum gitu. Bahkan juga di sini tak henti-hentinya orang ini banyak berdoa tentang kebaikan untuk kamu. Terus juga di sini yang saya lihat gitu, orang ini menatap gitu ya masa depan yang sangat cerah bersama kamu, dimana memang ya harapan orang ini gitu ke depannya itu benar-benar ingin disatukan di dalam ikatan tali pernikahan. Dan juga di sini yang saya lihat, walaupun orang ini kepanasan, kehujanan dalam situasi apapun gitu, karena yang saya lihat orangnya juga bekerja keras dan bertanggung jawab ya. Jadi kayak apapun yang dia lakukan saat ini semata-mata untuk kebahagiaan kamu, biar kamu itu nggak ngerasa kecewa gitu. Dan di sini juga kamu sepertinya juga merasakan gitu ya bahwa cinta dia itu sama begitu besar terhadap diri kamu. Jadi seperti itu. Dan sekarang coba Clarissa buka untuk kartu versi tarotnya, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Oke, ada kartu Strength. Oh, kartunya juga kebuka, ada kartu The Tower. Ada kartu Knight of Cup. Wah, ini kartunya bagus, jadi saya semangat untuk ngebaca energinya. Ada kartu Ace of Wands. Ada kartu Queen of Wands.
Oke, kita ambil kartu yang atas, kartu Justice. Oke. Ada kartu Queen of Pentacle. Ada kartu Wheel of Fortune. Oke. Dan beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi. Dan Clarissa ambil energi dari kartu tarot ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Oke, jika dilihat dari kartu tarotnya, memang orang ini cukup bisa membuat kamu cukup nyaman gitu. Dan memang orang ini sepertinya itu yang bisa membuat kamu bisa tersenyum kembali. Karena ya mungkin kamu banyak kesedihan yang kamu pikirkan karena mungkin kamu merasa gitu ya, setiap kali kamu membuka hubungan kayak kamu itu selalu mendapatkan seseorang yang salah, tidak sesuai dengan pemikiran kamu. Alhasil apa gitu? Hubungan tersebut bubar dengan sia-sia tanpa alasan yang jelas. Dan juga di sini yang Clarissa lihat, memang sepertinya kamu juga merasakan ya, ini sama seperti kartu yang sebelumnya. Kamu merasakan perubahan besar di dalam kondisi percintaan kamu, dimana kayak kamu bersama dia ini kayak bener-bener ngawali dari nol gitu loh. Ayo gitu, kita mewujudkan apa keinginan kita dan biar hubungan ini jadi lebih baik lagi. Ayo kita riset lagi dari nol gitu. Ya dia juga paham gitu, bagaimana keburukan kamu di masa lalu. Maksudnya itu bukan keburukan sih, maksudnya itu rasa sakit hati kamu di masa lalu. Dia cukup paham gitu. Dan dia selalu memberikan dukungan dan motivasi terhadap kamu biar kamu tidak selalu ingat-ingat tentang momen itu. Dan di sini juga orang ini memang tipe orang yang menerima kamu apa adanya, dimana orang ini berusaha tidak melihat tentang apa kekurangan kamu gitu. Dia banyak melihat gitu ya tentang kelebihan kamu sih sebenarnya. Dan itu yang membuat maksudnya itu dia cukup sayang gitu. Kenapa sih orang sebaik kamu justru malah pernah gitu ya di tangan orang yang benar-benar salah gitu. Dan orang ini banyak memberikan kejutan indah gitu ya. Kejutan indah untuk kamu, terutama juga di masa depan. Karena sejatinya di sini yang saya lihat, orang ini memang memiliki niatan gitu ya. Niatan untuk serius sama kamu gitu. Jadi kamu jangan sampai maksudnya itu salah mengartikan ya. Bukan berarti orang ini ambisius, tetapi orang ini memang sejatinya memiliki keniatan untuk maksudnya itu deket dengan kamu lebih jauh lagi. Karena ya kamu sama sekali tidak ada rasa keraguan sama dia. Karena selama kamu menjalin hubungan bersama dia, banyak sisi kebahagiaan dari kamu gitu. Jadi kayak energinya itu kamu yakin aja ke depannya bahwa orang ini tuh mampu membahagiakan kamu kelak gitu. Dan mampu bertanggung jawab terhadap diri kamu. Terus juga orangnya sih berusaha adil ya terhadap diri kamu. Jadi benar-benar kayak nggak ada sesuatu hal itu yang dia tutup-tutupin gitu loh. Jadi kayak benar-benar berusaha adil terhadap waktu pekerjaan dia, terhadap waktunya untuk kamu, terhadap waktu dia untuk keluarga dia. Jadi kayak berusaha dia samaratakan biar apa sih gitu. Ya, biar tidak ada yang merasa iri-irian gitu. Terus juga di sini ada kartu Queen of Pentacle. Oke, yang saya lihat orang inilah yang pada nantinya itu yang bisa menghapus rasa kesedihan kamu dan mampu mewujudkan apa keinginan kamu. Karena di sini ada kartu Wheel of Fortune, tentunya ya pencapaian atau harapan yang kamu inginkan selama ini tuh akan segera tercapai. Namun di sini kamu juga harus banyak sabarnya ya. Karena keindahan tersebut tidak bisa ditebus secara instan. Tentunya juga ada doa dan juga usaha. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin personal reading atau private reading, kalian bisa lihat link deskripsi, bisa lihat ya di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe, silakan subscribe channel Tarot Reading Indonesia. Dan jangan lupa ya di like juga di share biar teman-teman kalian yang tidak tahu itu bisa menjadi tahu. Saya Clarissa,
Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah.